Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli. Saya dari kelas Ilpol C. NIM saya 20 30 70 120. Saya di sini akan menyampaikan 3 materi, yaitu yang pertama sosiologi, antropologi, dan lingkupnya. Yang kedua perubahan sosial. Yang ketiga problematika sosial budaya masyarakat pada masa pandemi dalam perspektif sosiologi dan antropologi. Yang pertama, sosiologi, antropologi, dan lingkupnya. Antropologi yaitu secara bahasa atau secara pengertian ilmu yang belajar tentang manusia. Ia baik dari segi budaya, perilaku, keanekaragaman, dan lainnya. Kata antropologis berasal dari bahasa Yunani yaitu anthropos dan logos, yaitu yang berarti anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti rencana. Sehingga secara etimologi arti antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia termasuk kajian-kajian dalamnya. Tujuan mempelajari antropologi, secara garis besar mempelajari antropologi tujuan untuk memahami dan mengapresiasi manusia sebagai etnitas biologi homo sapiens, serta makhluk sosial dalam karang kerja yang komprehensif dan interdisipliner. Selain itu, antropologi juga menggunakan kajian lintas budaya untuk menekankan dan menjelaskan perbedaan antar kelompok manusia dalam perspektif perilaku sosial, material, budaya, bahasa, dan pandangan hidup. Ruang lingkup antropologi itu ada dua, antropologi fisik dan antropologi budaya. Antropologi fisik mengacu pada bagian secara sistematis terhadap manusia sebagai organisme biologis. Dalam ruang lingkup ini sebagai menjadi dua pokok persoalan, yaitu antropologi dan sama teologi. Yang kedua itu antropologi budaya. Dalam ilmu antropologi juga dikenal istilah antropologi budaya. Ruang lingkup pada antropologi budaya mempelajari tentang asal dan sejarah kebudayaan manusia. Sosiologi, secara etimologi sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius dan logos. Socius yang artinya teman atau kawan, dan logos yang berarti ilmu. Sehingga sosiologi dapat kita berdefinisikan sebagai ilmu yang membahas tentang kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Ruang lingkup sosiologi yaitu ada 5, ada 4, yaitu objek material, objek formal, objek budaya, dan objek religi. Objek material ini termasuk dalam kehidupan sosial. Gejala proses hubungan antara individu dalam masyarakat mempengaruhi kesatuan individu yang itu sendiri. Objek formal yakni manusia sebagai makhluk sosial dan manusia serta proses interaksi yang muncul dari interaksi manusia tersebut dalam masyarakat. Objek budaya yaitu faktor pengaruh interaksi manusia dalam masyarakat. Yang terakhir objek religi, ini faktor tetap yang memicu interaksi sosial dan dalam masyarakat dan mengaruhi hubungan antara manusia dalam masyarakat. Kesimpulan, ilmu sosiologi dan antropologi yang sangat dibutuhkan untuk mengetahui fenomena yang terjadi dalam interaksi sosial individu dan kelompok masyarakat. Data yang dapat dari penelitian tersebut bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama jika digunakan secara bijak. Yang kedua yaitu perubahan sosial. Masyarakat selalu bergerak, berkembang, dan berubah. Dinamika masyarakat ini terjadi bisa karena faktor internal melekat dalam diri masyarakat itu sendiri, dan bisa juga karena faktor lingkungan eksternal. Narboka mengatakan bahwa ada banyak perspektif teori yang menjelaskan tentang perubahan sosial, misalnya perspektif teori story, struktural fungsional, struktur konflik, dan fisiologi sosial. Teori sosioteorisis merupakan variabel latar belakang sejarah dengan menekankan proses evolusi sebagai faktor utama dalam proses trennya perubahan sosial. Bisa kita simpulkan perubahan sosial dalam masyarakat
bukan merupakan sebuah hasil atau produk, melainkan suatu proses. Proses perubahan ini dapat tentu saja merupakan hasil dari sebuah kesempatan atau keputusan yang diambil di setiap individu atau kelompok masyarakat. Keputusan yang diambil tentu saja sesuai dengan keinginan atau harapan kelompok agar perubahan sosial itu dapat terwujud, yaitu ekonomi dan budaya merupakan suatu masalah pokok yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dengan kemiskinan dari segi ekonomi ini dapat mengaruhi kehidupan masyarakat seperti pelaku sosial, cara pikir, bertindak, dan lain sebagainya. Ekonomi menyebabkan masyarakat menjadi hidup dalam kemiskinan, miskin, dan struktural. Dan materi yang ketiga yaitu problematika sosial budaya masyarakat pada masa pandemi dalam perspektif sosiologi dan antropologi. Saat ini dunia sedang dilanda oleh kejadian luar biasa berupa pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus menginfeksi individu pertama di Wuhan, salah satu kota Republik Tiongkok, dan kemudian menyebar seluruh penjuru dunia tak kecuali Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri mengkonfirmasi kasus COVID-19 pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Meskipun muncul beberapa spekulasi bahwa COVID-19 telah masuk ke Indonesia beberapa waktu sebelumnya, data menunjukkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2020, kasus positif COVID-19 sudah mencapai angka 629 kasus dengan angka kesembuhan sebesar 512 dan kematian sebesar 19.111 jiwa. Setidaknya pemerintah sudah merencanakan pencairan dana sebesar 405 triliun rupiah untuk bantuan uang tunai, makanan, bantuan bidang kesehatan, sosial, dan juga pengembangan bisnis. Melihat krisis ini, Australia memandang perlu memberi bantuan kepada Indonesia, setidaknya memberikan pinjaman tanpa bunga, karena walaupun Indonesia berhasil melewati krisis di tahun-tahun sebelumnya, namun nampaknya keadaan kali ini cukup serius. Salah satu contohnya kasus dari profesi yang terdampak oleh pengemudi ojek dan angkot dengan menurunnya penghasilan sebesar 44%. Bahwa kita bisa simpulkan pandemi COVID-19 yang telah menyebar ke hampir seluruh negara dunia dan tak terkecuali Indonesia menimbulkan banyak tantangan. Tantangan tersebut berasal dari kesadaran oleh warga yang terdampak oleh pandemi itu sendiri. Secara demografis sendiri, wabah COVID-19 ini berpengaruh pada jumlah mortalitas dari penduduk yang sendiri. Meskipun sudah diterapkan beberapa kebijakan seperti PSBB dan anjuran untuk tetap di rumah, namun masih banyak penduduk Indonesia yang tidak taat dan mengikuti kebijakan aturan tersebut. Memang sebagai warga merasa resah karena keberadaan sipilnya untuk berkumpul dan juga berpergian dibatasi. Namun selain itu, faktor ekonomi juga menjadi pendorong warga untuk tetap keluar rumah dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dikarenakan masih ditemukan warga yang merasa bantuan dari pemerintah masih kurang atau belum merata. Meski memang lagi-lagi tindakan keluar rumah yang dilakukan oleh warga harus berjaga karena kebutuhan mendesak tersebut memang berpotensi untuk memperpanjang masa pandemi. Namun bagi mereka tidak ada pilihan lain yang dapat mereka lakukan. Sekian dari saya. Apabila ada kurang, mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.